Cuaca buruk menjadi alasan kuat sebagai penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Iran yaitu Ibrahim Raisi. Akan tetapi, sebuah kasus besar yang melatar belakangi kematian seorang pemimpin negara biasanya memiliki banyak cerita di belakangnya. Mengingat jika pemimpin Iran memang sudah memiliki banyak musuh baik dari luar maupun dari dalam sendiri. Selain itu, dari sekian banyak negara-negara yang sedang bersitegang dengan Iran, mungkin ada satu negara yang sangat kita curigai saat ini yaitu Israel. Karena memang akhir-akhir ini kedua negara tersebut tengah bersitegang dan saling memanas. Bahkan Iran kan sempat nyerang Israel dengan drone dan juga rudal tempurnya. Dari situ muncullah beberapa spekulasi dan teori konspirasi mengenai kematian Ibrahim Raisi. Mulai dari sabotase pihak Amerika, kemudian agen rahasia Israel, sampai dengan perebutan kekuasaan di wilayah internal. Hai, kembali lagi di Dokumen Malam. Pada episode kali ini kita kesampingkan dulu pembahasan tentang kartel-kartel Meksiko, karena di sini guys ada kasus yang lebih urgent dan sangat menggemparkan dunia. Bahkan bisa dibilang kejadian ini tuh adalah peristiwa besar yang lagi-lagi harus menimpa seorang pemimpin besar di negara Timur Tengah. Seperti apa peristiwanya dan apa saja konspirasi di dalamnya? Mari kita bahas sama-sama di Kisah Nyata Mengerikan by Dokumen Malam. Jadi pada Minggu 19 Mei tahun 2024 itu terjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan warga Iran, di mana Presiden Ibrahim Raisi dikabarkan mengalami kecelakaan udara setelah meresmikan dua bendungan di wilayah Azerbaijan Timur. Ini menurut Al Jazeera. Rombongan Presiden Iran terdiri dari 3 helikopter yang diisi oleh para pejabat penting negara Iran. Namun sesaat setelah Ibrahim Raisi ini selesai meresmikan bendungan yang berada di Khoda dan akan menuju ke kota Tabriz, naasnya pada jam 13.30 helikopter yang ditumpangi oleh Presiden Iran mengalami hilang kontak saat melewati wilayah pegunungan yang tak jauh dari desa Uzi. Pihak dalam negeri Iran kemudian mengkonfirmasi jika insiden tersebut murni adalah sebuah kecelakaan dikarenakan saat itu cuaca buruk dan juga hujan deras. Para penyelamat kemudian segera diterjunkan untuk mencari lokasi di mana jatuhnya helikopter. Namun karena mengingat medan dan cuaca yang sangat tidak mendukung, pencarian pun terpaksa dihentikan sampai dengan keesokan harinya. 2 helicopters from the convoy reportedly landed safely, but the third carrying Raisi crashed in bad weather. Rescue teams are scouring the area, but they're facing obstacles. Mereka baru menemukan bangkai helikopter di tanggal 20 Mei dengan keadaan yang sudah hancur lebur beserta dengan para korban yang sudah tentu tidak bisa diselamatkan lagi. Dalam insiden tersebut setidaknya ada 8 orang korban meninggal, yaitu Ibrahim Raisi, sang presiden Iran, kemudian Hossein Amir Abdullahi, Menteri Luar Negeri Iran, Malek Rahmati, sang gubernur Azerbaijan Timur, kemudian Ayatollah Muhammad Ali Hashim, sang ulama senior. Kemudian 4 orang lainnya adalah para petinggi tentara Iran yang bernama Muhammad Mehdi Mousaf, kemudian Kolonel Mohsen Daryanus, Kolonel Sayyid Taher, dan yang terakhir itu adalah Mayor Behrouz Hadimi. Tewasnya Presiden Iran yaitu Ibrahim Raisi dan para pejabat tinggi Iran tentunya mengejutkan pemerintah Iran dan negara-negara sahabatnya. Beberapa orang kemudian mulai mengkait-kaitan insiden ini dengan terlibatnya pihak Amerika dan sekutu yang memang akhir-akhir ini hubungan mereka sedang memanas. Beberapa orang juga berasumsi secara liar yang mana kematian Presiden Ibrahim Raisi ini mungkin direncanakan oleh beberapa pihak tertentu. Kita tahu jika kejadian ini hampir serupa dengan apa yang dialami oleh Prigozhin dan para petinggi Wagner, mereka yang dikabarkan tewas dalam insiden kecelakaan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2023. Saat itu tentunya orang-orang menyoroti Putin sebagai dalang dibalik kematian Prigozhin karena sebelumnya pemimpin Wagner ini berani menyatakan perang kepada pihak Rusia. Namun saat ini kita tidak akan membahas Lord Putin lagi dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan insiden kecelakaan yang menewaskan Presiden Iran. Namun apa yang terjadi sekarang tentunya membuat orang-orang mulai menyoroti Benjamin Netanyahu, sang Perdana Menteri Israel yang mungkin orang di balik kematian Ibrahim Raisi ini. Alasan tersebut semakin kuat mengingat jika hubungan kedua negara tersebut memang sedang tidak baik-baik saja. Bukan hanya serangan rudal-rudal Iran, melainkan ini ada konflik yang ternyata lebih kompleks di mana kelompok proksi Iran seperti Hamas, kemudian Hizbullah, Islamic Jihad Palestina, dan beberapa organisasi yang dikendalikan oleh Iran menjadi penentang besar kekejaman rezim Israel. Lalu jika kita bertanya apa sih keuntungan dari pihak Israel dengan kematian Ibrahim Raisi ini? Secara sederhana, kematian Ibrahim Raisi dan para pejabat petinggi Iran tentunya membuat
ketidakstabilan bagi pemerintah Iran, Pak. Mungkin saja mereka akan saling merebut kekuasaan dan saling menggulingkan satu sama lain. Kita tidak tahu. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, sudah tentu negara Iran akan melemah dengan sendirinya dan Israel lah yang akan paling diuntungkan. Namun ya, itu pemikiran sederhananya saja dan jangan terburu-buru mencocok logikan semua ini. Pertama yang harus kita ketahui adalah apakah benar Israel memiliki kapasitas untuk membunuh Ibrahim Raisi, dan jika benar, lalu bagaimana caranya? Kita mungkin setuju ya kalau Israel ini adalah negara yang memiliki teknologi militer yang canggih serta para intelijen cerdas yang sangat terlatih. Siapa lagi kalau bukan dilatih Amerika, ya kan? Kenapa demikian? Karena rasanya tidak mungkin untuk mencurigai penyebab jatuhnya helikopter yang ditumpangi oleh Ibrahim Raisi ini terkena drone tempur atau rudalnya si Israel. Karena di tempat kejadian, para penyelamat tidak menemukan adanya tanda-tanda serangan dari luar sebelum heli tersebut jatuh di perbukitan. Selain itu, cuaca buruk dan tebalnya kabut yang disebabkan oleh hujan yang memang melanda di daerah tersebut membuat ya sistem radar dari drone ataupun rudal bakalan ngalamin kesulitan untuk menyerang secara langsung. Ditambah lagi, rombongan ini tuh terdiri dari 3 helikopter, Pak, yang semuanya itu identik. Bahkan rudal darat sekalipun akan sangat sulit untuk menentukan mana si helikopter yang di dalamnya terdapat Presiden Ibrahim Raisi. Oleh sebab itu, teori jatuhnya helikopter ini yang paling masuk akal adalah karena sabotase dari dalam, dari orang-orang yang berada di dalam helikopter tersebut. Konspirasi liar keterlibatan intel Israel yang ikut di dalam rombongan Presiden Ibrahim ini dasari oleh miripnya kasus ini dengan kematian Prigozhin dan para petinggi Wagner. Kita kan juga tahu ya kalau di dalam kasusnya Prigozhin ini para penyelidik tidak menemukan adanya serangan dari luar, baik dari itu drone maupun rudal yang menyebabkan pesawat yang ditumpangi oleh Prigozhin dan tentara yang jatuh. Ditambah lagi bahwa seorang pejabat Rusia membocorkan adanya sabotase di mana sebuah bom kecil itu diletakkan di sayap pesawat yang pada akhirnya membunuh Prigozhin dan para petinggi Wagner. Itu artinya apa? Ada intelijen Rusia yang sudah merencanakan semua penyerangan ini dan membuat publik seolah-olah melihat jika alasan utama tewasnya Prigozhin adalah kegagalan mesin pesawat. Jika dilihat secara sekilas, kasus ini tuh hampir sama dengan apa yang menimpa Presiden Iran yaitu Ibrahim Raisi. Namun sekali lagi, kejadian yang dialami oleh Prigozhin ini tuh berada di Rusia, di mana Kremlin akan sangat mudah untuk menyusupkan orang-orangnya ke dalam barisan tentara Prigozhin. Dalam kasus di Iran ini tentunya pihak Israel akan sangat kesulitan untuk menyusupkan orang-orangnya. Mereka membutuhkan ya mata-mata tingkat tinggi lah dengan akses ke helikopter konvoi. Dan bagaimana caranya? Sepertinya untuk saat ini ya, dengan data dan informasi yang kita miliki, rasanya hipotesis ini sangatlah lemah. Lalu jika memang benar, apa tujuan Israel melakukan semua itu dan apa manfaat kematian Presiden Iran dan beberapa jenderalnya ini? Maksudku, apakah ini akan berdampak pada perang di Gaza? Apakah Hamas akan mengendurkan serangan dan mundur setelah kematian Ibrahim Raisi ini? Tentunya tidak kan? Mengingat ya sebenarnya Ibrahim Raisi ini tuh bukan presiden seperti di negara lainnya yang memiliki kekuasaan penuh terhadap negara yang dipimpinnya. Ya bisa dikatakan Ibrahim ini tuh presiden yang masih punya pemimpin lagi gitu loh. Gimana ya? Ya gitu, ada presiden tapi ada presidennya lagi gitu. Ada bos yang lebih besar di atasnya lah ya. Mungkin ini adalah plot twist besar ya yang ada di dalam video ini setelah kita membicarakan keterlibatan Israel, kemudian campur tangan Amerika dan cocok logi dari kematian Prigozhin. Namun sekali lagi ya, sebuah masalah itu biasanya timbul dari luar dan dalam. Kompleks, Pak. Seorang dokter biasanya menganalisis penyakit pasiennya juga gitu kan, sebab penyakit bisa didatangkan dari luar maupun dari dalam. Dari luar seperti kayak serangan virus, infeksi bakteri, atau karena hal-hal yang lain. Dokter juga mengatakan mungkin saja penyakit ini tuh timbul dari dalam. Mungkin bisa jadi dari kebiasaan buruk kita seperti malas berolahraga, kemudian kebiasaan makan-makan yang gak sehat, dan sebagainya dan sebagainya. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh serta konspirasi besar mengenai kematian Ibrahim Raisi, sebaiknya kita gali dulu nih siapa sebenarnya Ibrahim Raisi dan kenapa justru banyak sekali warga Iran yang senang dan berpesta ria di hari kematian presidennya sendiri. Menurut BBC, Ibrahim Raisi ini adalah ulama garis keras yang dekat dengan pemimpin tertinggi Iran yaitu Ayatollah Ali Khamenei, yang jelas keduanya ini adalah memiliki pandangan konservatif. Apa itu konservatif, Pak?
Secara sederhana, konservatif itu adalah perilaku manusia yang cenderung mempertahankan kebiasaan dan keadaan tertentu tanpa memperdulikan perubahan di sekitarnya. Terpilihnya Raisi sebagai presiden pada tahun 2021 mengkonsolidasikan kontrol kaum konservatif di Iran karena ya sejatinya Raisi ini menggantikan Hasan Rohani dan hal itu menunjukkan bahwa kandidat moderat itu dilarang dan mayoritas memilih menolaknya. Masih menurut BBC, kepemimpinan Raisi ini sebenarnya banyak mendapat penolakan dari sebagian masyarakat Iran yang memang menginginkan perubahan dan menuntut berakhirnya kekuasaan ulama di Iran. Ia juga dituduh terlibat dalam pembantaian 5.000 orang yang dikuburkan massal saat dirinya menjabat sebagai wakil jaksa di Teheran. Selain itu pada September tahun 2022, Iran itu diguncang dengan aksi demonstrasi yang menuntut keadilan perempuan. Hal tersebut dipicu oleh kematian seorang perempuan bernama Mahsa Amini di dalam tahanan. Diduga ya, Mahsa Amini ini menjadi korban kekerasan oleh polisi moral di Teheran karena alasan mengenakan jilbab secara tidak syar'i, tidak pantas. Namun aksi demonstrasi tersebut pada akhirnya justru memakan korban yang sangat banyak. Dilaporkan sebanyak 551 pengunjuk rasa dibunuh oleh pasukan keamanan Iran dengan cara ditembak dan lebih dari 20.000 pria dan wanita pengunjuk rasa ditahan oleh pemerintah Iran. Selain mendapatkan protes dari warga negaranya sendiri, pemerintah yang dipimpin oleh Ibrahim Raisi ini dinilai sebagai pemerintahan Iran yang korup yang kemudian menjadikan sebuah citra buruk bagi Ayatollah Khamenei. Ya bisa dikatakan si Raisi ini kan bonekanya Khamenei ya. Jadi dia merasa sudah salah memilih boneka yang bahkan sejak ia diangkat jadi presiden, Iran ini mengalami banyak masalah, dimulai dari tingkat kemiskinan yang naik, kemudian ketidakstabilan ekonomi di Iran. Dari semua alasan-alasan tersebut maka muncullah sebuah konspirasi bahwa mungkin saja nih Raisi dibunuh oleh pemerintah Iran sendiri. Maksudku orang dalam pemerintah Iran yang memang memiliki kekuatan dan pendukung yang banyak. Karena setelah diteliti lebih lanjut, Ayatollah Khamenei ini ternyata sedang menjalani pengobatan kanker dan mungkin saja umurnya sudah tidak lama lagi. Jika Ayatollah meninggal, tentunya hal tersebut membuat banyak dari penguasa Iran akan berebut kursi kepresidenan mengingat sang supreme leader ini sudah tidak ada. Dari situ orang-orang mulai mencocok logikan bahwa si Ibrahim Raisi ini sosok yang pemimpin ambisius ya. Dimulai dari ia gagal menjadi presiden lalu kembali mencalonkan diri yang pada akhirnya terpilih menjadi seorang presiden. Dan mungkin saja setelah kematian Ayatollah Khamenei nantinya kekuasaan Iran ini sepenuhnya jatuh di tangan Raisi yang akan menjadi supreme leader selanjutnya. Dan apa yang ditakutkan dari situ? Ya jelas perebutan kekuasaan bukan? Dan banyak orang yang beranggapan itu sudah dimulai dari sekarang. Sangat mengerikan jika kita mendapatkan kenyataan di mana orang yang telah membunuh Ibrahim Raisi sebenarnya adalah Mojtaba Khamenei, anak dari supreme leader Iran saat ini. Apa dugaan ini sepenuhnya omong kosong? Oh, tentu saja tidak, Pak. Karena anak mana sih yang tidak mau meneruskan tahta dan kekuasaan ayahnya, dan anak mana yang gak sakit hati kalau ayahnya memberikan tahta kepada orang lain, bukan kepada ahli warisnya sendiri. Selain itu, Mustafa ini bisa dikatakan sebagai tangan kanan ayahnya sekarang, dan secara de facto dia adalah pemimpin tertinggi pengawal revolusi Iran sekaligus komandan intelijen Iran. Ngeri kan, Pak? Dari tragedi tersebut, orang-orang mulai menamai skema penyerangan ini adalah kematian Prigozhin Jilid 2, tapi ini yang versi Timur Tengah. Konspirasi ini cukup liar, Pak. Ditambah lagi ternyata banyak para pemimpin negara yang tewas dalam sebuah tragedi jatuhnya pesawat yang sampai saat ini masih disembunyikan sebab musababnya. Namun ya semua itu hanya cocok logis saja ya, dan semuanya berbuah konspirasi sampai saat ini. Yang jelas kemungkinan itu bisa saja 100% salah, Pak. Karena di sini aku cuma membahas beberapa konspirasi liar yang saat ini memang sedang hangat dibicarakan. Banyak di antara warga negara Iran yang justru senang dengan peristiwa tersebut dan merayakan kematian presidennya dengan cara berpesta ria. Di sisi lain banyak juga yang merasa sedih dengan kematian pemimpin mereka. Namun ya entahlah, karena sepenuhnya video ini hanya membahas sebuah konspirasi dan selamanya konspirasi hanyalah konspirasi belaka, tidak bisa dijadikan sebuah pembenaran. Dan pada akhirnya perlu ditekankan bahwa media-media terpercaya seperti BBC, lalu Ground, dan tentunya Al Jazeera serta media-media Iran mengatakan bahwa kematian Ibrahim Raisi adalah murni kecelakaan dikarenakan cuaca buruk. Titik. Saya Najib di sini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada salah, tolong koreksi dan mari kita berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di dokumen malam berikutnya. Bye bye.